Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya. Yang pertama, konsolidasi data. Kita mendengar dari banyak pihak ya, mungkin Pak Presiden juga mendengar hal yang sama tentang keluhan-keluhan betapa belakangan ini banyak orang yang semestinya tidak berhak mendapatkan bansos misalnya, tapi justru malah mendapatkan bansos. Yang berhak malah nggak dapat, yang nggak berhak malah dapat. Kira-kira begitulah. Nah, maka itu ketika saya diminta untuk menjadi Menteri Sosial oleh Pak Prabowo, beliau pertama-tama mengatakan saya titip coba konsolidasikan data dengan baik. Sebab data ini menjadi hal yang sangat penting agar apa yang nanti sudah kita programkan itu tepat sasaran. Kira-kira begitu. Nah, kemudian tindak lanjutnya beliau mengarahkan pada saat sidang kabinet di awal-awal itu untuk supaya semua kementerian lembaga bersedia mewujudkan satu data itu dan memberikan mandat kepada BPS untuk menjadi pihak ya yang diminta oleh Presiden mengumpulkan, mengkonsolidasikan, merekonsiliasi semua data itu yang nanti ujungnya akan menjadi data tunggal. Kalau ini terwujud, maka untuk pertama kalinya di era Pak Prabowo ini satu data benar-benar bisa terwujud sejak Indonesia merdeka. Nah, data ini dinamis sifatnya, maka itu perlu diantisipasi dengan mekanisme yang baik sehingga data ini tetap valid gitu. Nah, pertama-tama tentu kita melibatkan daerah ya, mulai dari kelurahan, desa, kemudian sampai bupati wali kota gitu, baru naik ke sini. Di mana ini proses formal. Nah, sementara ada kita mengakomodasi pengawasan oleh publik, ya kan? Misalnya lewat aplikasi, namanya misalnya cek bansos. Nah, di dalam cek bansos itu ada usul sanggah. Jadi orang bisa usul, bisa sanggah kalau melihat kenyataan-kenyataan lain di lapangan. Jadi kita beri kesempatan masyarakat secara luas untuk mau memberikan koreksi, gitu. Yang sudah sebenarnya dilakukan pada periode sebelumnya. Pemerintah kan punya prinsip tahun ini kita memberikan bantuan supaya mereka sejahtera, tahun berikutnya mereka tidak membutuhkan bantuan. Kan kira-kira gitu ya Gus ya. Nah itu bagaimana Gus dilakukan? Tidak setahun lah, paling 5 tahun lah 5 ya. tahun, 5 tahun diprediksi dia sudah graduasi, iya. sudah lulus lah, lulus dari data tadi itu. Sudah nggak tergantung lagi. Ya sudah mandiri, mandiri secara ekonomi. Itu harapan kita ke depan ini. Jadi jangan sampai orang itu hanya berharap bansos ya seumur hidup, kan itu jadi demotivasi itu. Betul. Jadi nggak punya semangat, nggak punya ini. Kita harus punya target. Kita targetkan 5 maksimal 10 tahun dia sudah check out, sudah graduasi. Kalau program idealismenya Gus Ipul itu apa kira-kira? Ya itu tadi saya ingin terukur. Jadi kalau mengikuti arahan Presiden itu, mari kita istilahnya itu sederhananya kan, mari kita bekerja dengan data yang valid, orangnya valid, ya kan? Maka kita intervensi dengan perlindungan dan jaminan sosial, dengan pemberdayaan, maka dengan begitu ini akan terus mengalir, jadi lebih banyak lagi keluarga yang mandiri secara ekonomi. Gitu. Kalau misalnya sekarang Presiden punya target kemiskinan ekstrim yang 0,83%, sekitar 2 juta berapa itu, 2,8 juta lah. Itu dalam waktu 2 tahun ini 0%. Nah, itu maka kita bisa bersinergi, kita bisa mengintegrasikan program kementerian, maka insya Allah target itu akan tercapai. Itu, Satu lagi dong Gus, tolong pastikan ke masyarakat bahwa mereka yang selama ini
mendapatkan bantuan dari pemerintah yang berhak, misalnya PLT, Ya. masih tetap akan mendapatkan bantuan itu. Ya. Gus, ya? Ya, tentu bagi masyarakat luas ya yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang melalui Kementerian Sosial akan tetap mendapatkan bantuan itu. Program akan diteruskan. Tetapi bagi Bapak Ibu sekalian yang memang tidak memenuhi kriteria, mohon bisa memaklumi. Karena sekarang sedang ada pendataan ulang oleh pemerintah yang merupakan hasil arahan Presiden dan koordinasi semua kementerian, lembaga yang memiliki data di bawah koordinasi BPS. Jadi untuk itu sekali lagi bagi yang tidak mendapatkan bantuan nantinya ya itu bisa memaklumi. Kemudian bagi yang mendapatkan ya jangan kemudian merasa bahwa semuanya ini sudah cukup. Bantuan itu bantuan bersyarat yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Selebihnya kita harus sama-sama punya semangat, sama-sama untuk bisa melakukan langkah-langkah yang nyata agar para KPM, keluarga penerima manfaat, dalam jangka waktu tertentu nanti bisa graduasi dan menjadi KPM yang lebih mandiri. Jadi ini harapan saya. Yang berikutnya juga bagi masyarakat yang mungkin keberatan ya atas adanya KPM yang semestinya tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya KPM yang seharusnya mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan, kami mohon untuk bisa dibantu lewat mekanisme yang ada. Yang pertama mekanisme formal lewat kelurahan, desa, naik terus bupati, wali kota dan seterusnya ke atas. Tapi juga nanti akan ada jalur publik ya yang kita siapkan lewat aplikasi di mana setiap orang nanti boleh ya mengecek ya apakah data-data kita itu sesuai dan tentu boleh usul dan boleh menyanggah. Dengan begitu mekanisme ini akan lebih sehat. Dua jalur saling memperkuat, saling mengoreksi ya untuk kepentingan program pemerintah yang lebih efektif, terukur sehingga nanti kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju, lebih sejahtera. Baik. Saya kira itu. Sudah sangat jelas, Gus. Terima Ya, kasih. sudah sama-sama, bersama kami, Gus. sama-sama. Sehat